Saya Dina Kristiana SPD dari TK Dharma Wanita 1 Lembah ingin menyampaikan suatu karya inovasi yaitu dengan judul Gerak Disiplin Positif sebagai penunjang proses pembelajaran siswa melalui perencanaan berbasis data (PPD). Latar belakangnya dari disiplin positif antara lain yaitu disiplin positif adalah suatu pendekatan dalam pembelajaran anak yang bertujuan untuk menumbuhkan sikap kedisiplinan pada anak tanpa menggunakan hukuman ataupun hadiah. Ya. Jadi di sini yang ditekankan itu perilaku pemikiran anak itu yang positif sehingga mereka bisa mengendalikan atau mengontrol perilakunya anak itu sendiri. Sedangkan yang hubungannya dengan PBD ataupun perencanaan berbasis data, yaitu suatu proses yang menggunakan data sebagai landasan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang meliputi adanya identifikasi, refleksi, dan pembenahan ataupun perbaikan. Yang mana hal ini bisa dilakukan melalui analisis, yaitu analisis data ya, yang salah satunya bisa diambil dari hasil rapot pendidikan. Tantangan apa ya yang ada di disiplin positif? Ya, 1. Latar belakang keluarga. 2. Kurang rasanya nyaman ataupun terabaikan. Pengaruh interaksi lingkungan sekitar. Pengalaman masa lalu yang berpengaruh tinggi. Emosi jiwa para orang tua pada anak saat penerapan. Ya, di sini ibu-ibu pendidik ya, latar belakang keluarga itu mempengaruhi juga karakter pembentukan terutama dalam kedisiplinan siswa-siswi kita. Jadi kita sebagai pendidik paling enggak harus menganalisis data-data setiap anak. Bagaimanapun latar belakangnya, kita sebagai pendidik harus mengetahui. Terus ya, tentang rasa nyaman dan terabaikan. Ini kemungkinan sebagian besar rasa ketidaknyamanan ini biasanya terjadi pada anak itu di lingkungan keluarga sendiri. Kebanyakan seperti itu ya. Jadi itu menimbulkan saat anak-anak melakukan belajar di sekolah itu mengalami rasa-rasa yang kurang pas. Jadi bu guru semua harus bisa menyikapi itu dengan kritis. Ya, pengaruh interaksi lingkungan sekitar ini hampir sama. Biasanya mengikuti apa yang dilihat, apa yang direkam dari lingkungan sekitar, dan itu dampaknya sangat-sangat besar. Anak langsung bisa meniru, apalagi lebih-lebih nanti dipraktekkan di sekolah. Kalau itu pun sudah terjadi berlarut-larut, kadang kedisiplinannya pun kurang bisa dikoordinasikan. Nah, pengalaman masa lalu yang berpengaruh tinggi. Nah, mohon maaf, kadang dari lembaga kami ada beberapa siswa yang orang tuanya broken home. Nah, ini sangat-sangat berpengaruh dengan kedisiplinan dan karakter anak dalam berpikir positif. Anak kadang suka minder, tidak percaya diri, interaksinya kurang karena mungkin sering diabaikan dan mengalami kekerasan, kurang perhatian. Di sini tugasnya bu guru dan peserta didik yaitu mengantisipasi, merubah ke yang lebih baik biar anak bisa merasakan bagaimana rasanya disayang dan diperhatikan biar melupakan kejadian yang masa lalu ya. Yang lanjutnya itu emosi jiwa para orang tua. Nyosewu, kita semua di sini rata-rata sudah menjadi ibu-ibu ya, punya anak. Saat kita melakukan penerapan, mempraktekkan anak, menyuruh anak untuk disiplin, misalkan saja waktunya sholat, misalkan saja waktunya mau belajar. Terkadang anak apalagi masih usia rentan, usia TK sampai 8 tahun atau 9 tahun, kadang susah nopo mboten kalau disuruh ya. Di sini kadang emosi jiwa orang tua yang mungkin kadang kurang terkondisikan itu juga berpengaruh ternyata ya. Nah, makanya dari itu kenapa tadi setiap pendidik di lembaga kami itu minimal mengetahui latar belakang karakteristik anak terutama
terutama dari lingkungan keluarga, gitu ya. Nah, teknik penerapan disiplin positif itu apa saja? Nah, ini ya, menerapkan aturan di awal tahun, memiliki ekspektasi yang konsisten, menetapkan tujuan di awal kegiatan, memberikan pujian-pujian yang tepat dan konsisten, mencontohkan perilaku yang sesuai, terus memberikan siswa pilihan yang berbeda, mendengarkan siswa, serta mencari akar penyebab perilaku yang buruk. Nah, di lembaga kita, terutama di lembaga kami ya, ini untuk memperbaiki dalam hal kedisiplinan tadi, di awal tahun pembelajaran kita berusaha dan menerapkan yaitu program apa yang akan nanti kita lakukan minimal untuk 1 semester dan nanti berkelanjutan dalam kurun 1 tahun. Nah, memiliki ekspektasi. Nah, ekspektasi di sini jika saat pembelajaran siswa kita mengalami suatu tantrum ataupun hal apapun, guru tersebut haruslah segera memberikan tindakan yang di sini yang dimaksud tindakan yang hubungannya tanpa ada hukuman ataupun hadiah. Nah, misalkan juga memberikan kata-kata yang lembut melalui pendekatan. Tentunya ibu-ibu juga lebih bisa ya. Terus itu tadi menentukan tujuan di awal kegiatan. Tujuan di awal kegiatan ini menyesuaikan di program lembaga masing-masing, guys. Memberikan pujian yang tepat. Nah, ini Bu ya hubungannya tanpa memberi hadiah ataupun hukuman, tapi hanya berupa reward yang berwujud pujian. Pujian juga tidak boleh selalu berlebihan, sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik kita, ya. Terus mencontohkan perilaku yang sesuai. Nah, ini misalkan pada anak-anak waktunya mau berdoa ataupun waktu saat anak mau belajar atau mau makan bersama. Paling enggak seorang guru itu juga menanamkan, mempraktekkan langsung sikap duduk yang baik. Jadi anak-anak juga mengikuti, enggak hanya menyuruh ayo sikap duduk mau berdoa, tapi bu gurunya wirawiri terus. Itu juga kurang pas. Yang namanya menerapkan, jika di sini kita mempunyai program penerapan, tekniknya penerapan itu berupa tindakan. Seperti itu, nggih. Nah, terus memberikan siswa pilihan yang berbeda. Nah, ini hubungannya dengan diferensiasi pembelajaran ya. Apalagi kita ini sudah memasuki tahap melaksanakan kurmer. Ya. Untuk pembelajaran kita tidak hanya memberikan 1 atau 2 macam. Misalkan itu untuk tahap mewarnai kan bisa dengan cara bermacam-macam, bisa dengan pasta, bisa dengan krayon, bisa dengan mengolah berbagai balok berwarna, ya kan? Nah, seperti itu contoh-contohnya, ataupun dengan cara mengecat-ngecat tergantung dengan temanya. Temanya misalkan tanaman dengan menggunakan alat-alat dari tanaman. Nah, terus lanjut itu mendengarkan siswa. Tolong ya ibu-ibu, kita sebagai pendidik haruslah kritis. Saat kita menjalankan pembelajaran dengan anak, kita tidak boleh mengabaikan anak. Jika ada anak, bu tanya bu, itu harus kita dengarkan, meskipun hanya sebentar. Kalau kita sedang berdialog dengan suatu siswa, terus ada siswa lain, bu saya nggak bisa bu ini bu, tolong sama-sama dilayani, karena kita sebagai pendidik tujuannya melayani kualitas pembelajaran. Nah, yaitu mencari akar penyebab perilaku yang buruk. Nah, ini tadi sudah dibahas tadi ya. Paling enggak kita sebagai pendidik harus bisa mengetahui data dari karakter anak melalui latar belakangnya dari keluarga, ya. Nah, siapa saja yang terlibat untuk program kedisiplinan positif tersebut? Nah, 1, ada tenaga pendidik, kepala sekolah ya, guru, peserta didik. Nah, di sini bisa dilakukan yaitu melalui kolaborasi yang terstruktur.
yaitu dengan koordinasi bersama komite ataupun bersama wali murid melalui kegiatan parenting yang terjadwal. Perencanaan pembelajaran yang dipaut itu apa saja? Nah, ini dari awal tadi sudah sering dibahas ya. Ini semua teman-teman kita pendidik sudahlah paham. Yaitu biasanya apa? Merumuskan CP, TP, ATP, merancang modul ajar, membuat asesmen atau penilaian. Di mana dari beberapa hal tersebut harus kita sesuaikan dengan yang namanya kedisiplinan positif, apa yang akan kita masukkan dengan tema tersebut. Seperti itu ya. Sekarang tujuan disiplin positif, tujuannya yaitu 1. Meningkatkan kualitas diri pada anak, menanamkan motivasi secara perlahan tapi pasti. Terus meningkatkan pelayanan dan mutu pendidikan, seperti itu ya. Bentuk kegiatan disiplin positif apa? Nah, ini bentuk kegiatan disiplin positif yang sudah kami terapkan dan mungkin nanti masih ada perbaikan lagi. Nah, di sini 1 itu ada saat pembelajaran. Saat guru menyampaikan pembelajaran, anak mendengarkan dengan tertib. Itu tentunya jika kita juga sudah membiasakan disiplin positif yang namanya ketertiban saat mendengarkan orang ketika berbicara. Terus disiplin saat melakukan upacara bendera di halaman, ini di luar kelas, yaitu ketertiban tentang, nah ini ketertiban PBB, baris berbaris. Nah, anak ini hubungannya dengan fisik ya. Nah, terus kedisiplinan saat apa ini ya? Mau praktek, mau berwudu saat mau melakukan sholat duha. Jadi anak-anak di sini dengan sabar, bu gurunya memandu satu-satu praktek berwudu dengan benar. Anak-anak alhamdulillah juga dengan sabar, tidak ada yang rewel. Ya, terus saat pembelajaran juga. Ini saat pembelajaran berlangsung, ketika ada beberapa temannya maju, anak yang lain duduk mendengarkan. Kira-kira juga tidak akan mengganggu. Yang mana kita tidak lepas juga harus menerapkan terlebih dahulu kebiasaan-kebiasaan di disiplin. Terus, nah ini kebiasaan yang wajib di lembaga saya, yaitu baris setiap mau masuk kelas. Tujuannya apa? 1, itu adalah awal dari belajar kedisiplinan. Mendengarkan temannya menyiapkan. Di samping itu, bu guru juga bisa mengetahui kira-kira siapa anak yang belum hadir atau tidak masuk ataupun terlambat. Itu nggih? Nah, kita tiba di kesimpulan. Nah, kesimpulannya ibu-ibu semua ya, bahwa secara keseluruhan kita bisa mengetahui bahwa penerapan disiplin positif itu sangatlah penting. Selain dari tindakan-tindakan yang nyata, kita juga sangatlah penting. Selain dari tindakan-tindakan yang nyata, kita juga harus bisa berkoordinasi yang baik dengan sesama organisasi kita, yaitu komite maupun dengan orang tua wali murid. Yang mana ini adalah untuk membentuk karakter positif pada anak, terutama dalam proses pembelajarannya. Di samping itu juga dengan menggunakan perencanaan berbasis data, maka kita akan mengetahui hasil yang terkandung dari rapat pendidikan kita, yang mana dari program saya yang terendah prioritas kami yaitu proses pembelajaran anak, yaitu di D2-nya. Karena itu tadi saya mengambil langkah dengan penerapan gerak disiplin positif dalam proses pembelajaran melalui berbasis data. Nah, terima kasih. Sekiranya sekian penyampaian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.